untuk menanggapi jawaban dari 4 pertanyaan tadi. Silakan. Nah, sudah ada yang mengetik ini ya kayaknya. Baik, kan masih menunggu Bapak Ibu sahabat pendidik yang berbahagia. Ini makanya kita minta untuk melihatkan wajahnya, apakah ini orangnya ada di depannya atau ditinggal. Didengarkan. Silakan. Oke, masih. Oke, yang pertama Bu Rostina yang beruntung untuk yang pertama kali. Mohon maaf, silakan kami berikan kesempatan Bu Rostina untuk menanggapi. Ya, makasih. Perkenalkan, nama saya Rostina dari SD Erobani, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Oke, silakan Ibu. Ini kami mau minta apa ya? Gimana teknisnya terkait dengan pembelajaran daring yang selama ini kami jalankan, namun terkendala di dokumentasi yang pembelajaran. Kemudian yang kedua, seperti tadi yang dikatakan bahwa orang tua harus ikut terlibat dalam pembelajaran selama pembelajaran. Namun terkadang orang tua mengeluh dengan kondisi di mana mereka bisa mendampingi anak-anak mereka karena mereka juga sibuk dengan urusan kantornya, kemudian sibuk dengan urusan-urusan yang lain, sehingga mereka mengeluhkan bahwa pembelajaran ini sangat merepotkan kami sebagai orang tua. Ini dulu yang kami tanyakan, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Restina. Mungkin bisa ditanggapi Coach Dwi. Ya, terima kasih Bu Rustina atas ini ya. Ini berarti pertanyaan baru ini terkait ini. Jadi begini, terkait dengan teknisnya adalah memang pembelajaran daring seperti ini, apalagi dengan kondisi COVID-19 yang seperti ini, mengharuskan kita bekerja di rumah dan siswa belajar di rumah, di mana ada juga sebagian orang tua yang juga bekerja di luar rumah ya, karena tidak bisa melakukan pekerjaan itu di dalam rumah. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ini perlu adanya sebuah pemikiran baru terkait dengan kendala-kendala yang ada di kalangan pendidik saat ini. Memang ada keresahan di mana saya sendiri juga mendengar kanan kiri, ya, ada beberapa teman yang curhat bahwasanya dengan kondisi seperti ini nih orang tua ini juga bingung, satunya kerja, HP-nya dibawa, ini terus gimana. Nah, di sini salah satunya adalah saya bisa memberikan contoh Bapak dan Ibu seperti ini. Penggunaan gadget itu juga bisa dibuat jadwal, kita dari orang tuanya dulu, atau membuat segmentasi orang tua yang bisa memfasilitasi gadget saat di rumah dengan memfasilitasi saat orang tua ada di rumah dengan penggunaan gadget ini. Dalam arti kata begini, yang posisi yang pertama adalah siswanya punya gadget ya, dan bisa melakukan proses daring secara langsung setiap hari. Jadi ini sekedar informasi aja, putra saya itu daringnya mulai pukul 9 pagi sampai pukul hampir duhur ya, sekitar setengah 12 gitu ya. Itu daring secara langsung, jadi kayak membaca Al-Quran, kayak gurunya menjelaskan sebuah pembelajaran dan lain-lain. Sedangkan putri saya yang kuliah itu juga sama, itu ada jadwalnya seperti itu. Nah, ini mungkin yang bisa kita lakukan sebagai seorang pendidik yang ada di sekolah ya. Ini sebenarnya peran sekolah ya, membuat sebuah kebijakan. Itu mungkin ada segmentasi. Ya, yang pertama adalah kita mensurvei dulu siapakah dari anak-anak yang mempunyai gadget yang bisa dilakukan daring secara langsung, maksudnya pada jadwal yang sudah ditentukan, di mana orang tuanya misalkan bekerja. Yang kedua adalah di mana orang tuanya adalah anak-anak tidak punya gadget yang punya adalah orang tua. Maka orang tua bisa
meminjamkan gadgetnya pada saat anak-anak ini setelah orang tuanya pulang. Nah, yang kedua adalah dengan kondisi seperti itu, Bapak dan Ibu bisa melakukan sebuah project yang kan tadi ya project. Jadi tidak harus setiap hari daring, tidak harus setiap hari daring. Dan kalau misalkan ada fasilitasnya bisa memvideo waktu Bapak dan Ibu menyampaikan materi seperti saya saat ini kan Coach Majid sedang melakukan perekaman video. Nah, itu bisa membantu dikirimkan ke orang tua, dan orang tua yang kerja pulang bisa meminjamkan ke anaknya untuk melihat daring pagi tadi. Jadi anaknya tetap tidak ketinggalan seperti itu. Atau cara yang keduanya lagi adalah membuat sebuah proyek pekerjaan anak-anak yang dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi begini, di tematik itu kan ada PB1, PB2, PB3, PB4, PB5, dan PB6. Dan Ibu tidak harus setiap hari memberikan tugas kepada anak-anak. Tidak. Tapi Bapak dan Ibu bisa merangkum dari PB1 ke PB6. Jadi dijadikan satu ya untuk diberikan di awal. Jadi nanti mengumpulkannya setelah 1 minggu seperti itu. Nah, di situ nanti Bapak dan Ibu tuliskan saja, misalkan yang harus dilihat, misalkan video tentang keberagaman sosial, video tentang tarian daerah, dituliskan aja kebutuhannya apa di situ. Maka orang tua akan menyesuaikan nanti. Misalkan orang tuanya pulangnya sore gitu, maka orang tuanya akan meminjamkan gadgetnya sesuai dengan yang dibutuhkan anak-anak. Mungkin kamu hari ini mau mengerjakan aktivitas yang apa? Oh, aktivitas yang pertama mah. Oh iya, berarti kebutuhannya apa? Itu mah disuruh melihat video tentang tari saman. Oh ya, sebentar mama carikan. Jadi orang tuanya tetap berfungsi di sini. Mengawal anak-anak pengguna gadget. Jadi orang tuanya menuliskan, oh seperti ini. Oke. Silakan dilihat. Nah, oke, dari sini apa tugasnya? Oh, tugasnya adalah menggambarkan pola dari tarian, pola lantai tariannya bagaimana. Maka di situ orang tua akan bersama-sama membantu proses dari pembelajaran digital ini. Jadi pembelajaran digital itu tidak harus nunggu nongkrong di depan laptop terus atau di depan HP terus, tidak. Tapi kita membuat sebuah proses pembelajaran yang dimana mengaplikasikan dari apa yang ada di dalam gadget. Jadi bisa, itu tergantung dari teknis kita aja melihat situasinya bagaimana. Seperti itu. Jadi itu mungkin Coach Majid yang bisa saya berikan solusi ya, solusi yang menurut saya juga mungkin ada solusi-solusi yang lain lah yang seperti itulah. Jadi yang selama ini kita lakukan adalah melakukan apa sih dengan kondisi ini, bagaimana kita bisa mengupayakan situasi yang tidak memungkinkan menjadi memungkinkan. Dan yang pasti Bapak dan Ibu, ini kembali lagi ke kita ya, ke kita. Itu mindset. Ya, mindset kita. Kalau bahasanya di Neuro-Linguistic Program atau NLP, kekuatan mindset Bapak dan Ibu itulah yang nanti akan memunculkan ide kreativitas, yaitu kecakapan abad 21-nya Bapak dan Ibu, yaitu kreativitas, critical thinking-nya. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu mindset-nya adalah, oh pembelajaran digital ini mudah, pembelajaran digital ini sangat bermanfaat, oh pembelajaran digital ini sangat bisa dilakukan, secara otomatis itu ada di dalam tubuh kita, itu semacam hormon yang membantu Bapak dan Ibu untuk mengeluarkan ide. Tapi kalau Bapak dan Ibu sudah menutup, sudah dengan ada kata sulit, tidak bisa, dan tidak mungkin, maka hormon itu tidak akan muncul Bapak dan Ibu. Yakin deh. Itu saja dari saya, Coach Majid. Baik, terima kasih Coach Dwi, motivasi yang luar biasa kepada para sahabat pendidik di seluruh Indonesia yang bergabung bersama kita, sekitar 100 orang tadi. Oke, saya kira sudah cukup Bapak Ibu live streaming kita, dan tadi Pak Sarif sudah menyampaikan, sudah terjawab secara jelas.
atas pertanyaan yang disampaikan. Dan nanti akan kami berikan informasi terkait dengan materi yang kedua. Nah, Bapak Ibu nanti di tanggal 12, berarti besok ya, sudah bisa mengakses untuk materi kita di level 1 adalah digital ramah anak, mulai jam 8 pagi. Silakan nanti menikmati materi yang kita tampilkan, yang kita sampaikan di Google Classroom. Kemudian hari berikutnya kita akan live streaming kembali. Tentunya dengan siapa itu masih surprise. Nah, nanti akan kita hadirkan trainer-trainer yang surprise sama trainer-trainer yang nanti sesuai dengan bidangnya. Digital ramah anak nanti akan bisa Bapak Ibu nikmati untuk live streamingnya. Jadi sementara jadwal pastinya adalah pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi teman-teman yang ada di Papua dari jam 8 ternyata sudah tanya ke kami, apakah sudah dimulai? Ternyata di sini masih jam 8. Jadi dimulai jam 10 waktu Indonesia Barat. Begitu para sahabat pendidik, terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Tetap semangat dan tetap bahagia di kondisi yang seperti ini. Insya Allah semuanya pasti ada jalan dan ada solusinya. Baik, terima kasih kepada Coach Dwi yang sudah bersedia, luar biasa. Walaupun kondisinya berada di rumah, kita tetap produktif dan inovatif. Mari kita cukupkan pertemuan kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada para sahabat dari seluruh Indonesia. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.